Kabar, tentunya saat ini kita senang dan bergembira karena kita mau mendengarkan satu cerita. Tapi sebelum kita akan dengarkan satu cerita yang indah, mari adik-adik dengarkan satu lagu. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He has washed away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Apa kabar? Tentunya adik-adik semua sangat senang mau menyanyi dan mau mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita dengarkan. Judul cerita Terjual Demi Semangkuk Sop. Bayangkan bila engkau berada di luar rumah sepanjang hari. Mungkin anak-anak bermain dengan teman, membantu berkebun, engkau masuk ke dalam rumah dan mencium bau makanan yang lezat. Seseorang sedang memasak di dapur, tiba-tiba engkau merasa lapar. Itulah yang dirasakan Esau suatu hari. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ishak dan Ribka telah menikah dengan bahagia selama 20 tahun. Ribka senang mengingat hari di mana ia bertemu dengan seorang asing di sumur. Dia menawarkan untuk memberikan minum unta-unta orang itu, dan sejak itu hidupnya berubah total. Ishak senang memandang wajah istrinya yang cantik. Dia memuji Tuhan karena telah membawa wanita itu dari jauh untuknya. Ya, Ishak dan Ribka saling mengasihi. Tapi sesuatu telah hilang dalam kehidupan mereka. Ribka tidak bisa mempunyai anak. Hal itu membuatnya sangat sedih. Ishak tahu tentang janji Allah kepada Abraham, ayahnya. Allah telah memberitahukan Abraham bahwa keluarganya akan menjadi suatu bangsa yang besar. Ishak menghabiskan waktu sepanjang hari memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimana sebuah bangsa yang besar bisa datang dari keluarga Abraham. Ishak dan anak Abraham satu-satunya tidak mempunyai anak sama sekali. Itu adalah suatu teka-teki menyedihkan. Tetapi teka-teki yang Ishak ingin untuk selesaikan, akhirnya Ishak meminta kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk memberikan seorang anak kepada Ribka, dan Allah mendengar doa Ishak. Dan cara yang mengejutkan, Ribka bukan hanya mempunyai seorang anak, tetapi 2 orang anak. Allah memberikan kembar laki-laki kepada Ishak dan Ribka. Bahkan sebelum kembar itu lahir, mereka telah berkelahi dalam perut ibunya. Ribka merasa sangat aneh. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Suami juga tidak dapat, perawatnya juga tidak. Tidak ada seorang pun dapat menjawab pertanyaan Ribka. Jika Ribka berbicara kepada Tuhan, dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi? Allah menjawab doa Ribka. Allah
memberitahukan kepada Ribka bahwa dua anak dalam perutnya adalah sangat berbeda, menjadi awal dari dua bangsa besar yang berbeda, dua bangsa yang tidak akan menyukai satu sama lain. Anak kembar yang lebih kecil akan menjadi anak yang lebih kuat daripada abangnya. Ishak dan Ribkah menamakan mereka Esau dan Yakub, dan tepat seperti yang Tuhan sudah katakan, kedua anak kembar itu sangat berbeda. Esau yang paling tua suka mengadakan perjalanan jauh dari rumah. Bila dia menginginkan sesuatu, dia menginginkannya sekarang juga. Dia senang berburu dan sering bawa pulang oleh-oleh buat ayahnya. Dan dia adalah anak kesayangan ayahnya. Yakub di sisi yang lain senang tinggal di rumah. Dia belajar bagaimana menjaga ternak-ternak ayahnya. Dia belajar memasak. Dia sangat diandalkan. Dia menghabiskan waktu bersama ibunya. Dan Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Suatu hari Esau pulang ke rumah sehabis berburu. Dia sangat lapar dan dia mencium bau masakan yang lezat. Yakub sedang memasak makanan yang lezat. Mungkin ia sedang memasak sup kacang. Esau berdiri di depan adiknya dan berteriak, "Saya lapar." Kemudian dia meminta dengan sedikit memaksa, "Berikan padaku sedikit dari makanan itu." Yakub menjawab, "Apakah engkau benar merasakan lapar? Cukup lapar untuk menukar hak kesulunganmu dengan makanan ini?" Esau menjawab, "Aku hampir mati kelaparan. Apakah gunanya hak kesulungan buatku?" Lalu Yakub memberikan roti dan makanan sop itu. Engkau memakannya dan meminumnya. Kemudian dia berdiri dan pergi. Dia tidak peduli akan hak kesulungannya. Semua yang dia pedulikan hanyalah bagaimana perasaannya saat itu. Dan karena hal ini, dia menyerahkan sesuatu yang seharusnya akan menjadi berkat bagi seluruh kehidupannya. Demikianlah cerita pekabaran saat ini. Aku dapat mengasihi orang yang berbeda dariku. Mempunyai banyak. Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us.